Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita punya bahan diskusi yang menarik banget nih. Kita akan bahas sebuah wawancara mendalam dengan Raul Paul, seorang pakar keuangan makro. Menariknya, ini direkam tepat di momen krusial sebelum dunia benar-benar merasakan dampak pandemi. Kita akan gali perspektifnya yang jujur aja waktu itu kedengarannya cukup mengkhawatirkan. Soal siklus pasar, potensi krisis ekonomi dahsyat, dan ya gimana kita bisa bersiap. Sumber kita ini transkrip wawancara yang lumayan panjang. Di situ Pal cerita pengalamannya melewati berbagai badai pasar, mulai dari krisis Asia 97, terus ada dot-com bubble, sampai krisis finansial 2008. Nah, misi kita di sini apa? Ya, buat bantu Anda memahami dinamika kompleks yang dia lihat waktu itu. Dan mungkin mengambil beberapa strategi kunci buat hadapi ketidakpastian ekonomi. Yang menurut dia bukan sekedar resesi biasa loh. Pandangannya saat itu, cukup berani sih. Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Latar belakang Raul Pal ini menarik ya. Dia belajar analisis teknikal itu hampir kayak nggak selajak gitu. Tapi terus karirnya melesat di institusi besar kayak Goldman Sachs. Sampai akhirnya dia ngelola dana makro global sendiri. Dan bahkan interaksi langsung sama legenda hedge fund kayak Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller. Pengalaman kayak gini pasti kasih dia sudut pandang yang unik banget ya. Apalagi soal titik balik pasar. Tentu saja. Salah satu wawasan intinya nih, yang mungkin agak kebalikan dari yang biasa kita dengar. Dia bilang keuntungan terbesar itu seringkali datang bukan pas pasar lagi naik terus, tapi justru di titik baliknya, terutama pas siklus berbalik turun. Logikanya, ya sederhana aja sih. Siklus naik itu kan bisa jalan 10 tahun ya. Tapi kalau siklus turun, itu seringkali jauh lebih cepat, lebih tajam. Mungkin cuma, katakanlah, 18 bulan. Nah, kecepatan ini yang buka potensi untung luar biasa kalau Anda tahu cara mainnya. Misalnya ya, dengan short selling, itu loh bertaruh harga aset bakal turun. Atau bisa juga dengan beli obligasi pemerintah, yang harganya biasanya naik kalau investor lagi pada takut, lari cari aman. Menarik itu. Biasanya kan kita dengar nasihat potong rugi cepat, biarkan untung berjalan. Tapi dia malah kasih contoh trader hebat kayak Nick Roditi. Katanya, dia berani nahan drawdown. Itu loh, penurunan nilai portofolio dari puncaknya, dia berani nahan lebih besar dari trader lain. Alasannya, karena pemahaman mendalam soal risk-reward, perbandingan risiko dan potensi untungnya. Jadi ini bukan sekedar ikut aturan baku gitu ya? Pas sekali. Ini bukan berarti kita boleh sembrono nahan rugi ya, tapi lebih ke pemahaman mendalam tentang probabilitasnya. Potensi hasil akhirnya gimana? Kuncinya, menurut Pal, itu memahami psikologi pasar, perilaku manusia pas lagi panik. Krisis itu mau krisis mata uang, teknologi, atau perbankan, dasarnya ya digerakkan oleh emosi manusia. Pas panik melanda, pasar kan geraknya liar banget, cepat. Investor yang cerdas itu justru berusaha melambatkan diri, mikir jernih, nggak ikut ke bawah arus. Mereka coba lihat lebih jauh dari data hari ini, memetakan berbagai kemungkinan di masa depan. Oke. Mari kita balik ke konteks wawancara ini. Ini kan dilakuin setelah The Fed, Bank Sentral AS, potong suku bunga darurat, tapi sebelum efek COVID-19 benar-benar kerasa banget di Amerika. Nah, gimana dia baca situasi waktu itu? Nah, ini bagian yang lumayan bikin kaget sih. Pandangannya waktu itu, ekonomi global itu udah menuju resesi. Bahkan sebelum virus jadi berita utama di mana-mana. Penyebab utamanya, kata dia, kebijakan The Fed yang terlalu cepat nge-tightening ikat pinggang moneter di 2017. Itu udah mulai kelihatan dampaknya di indikator kayak inverted yield curve. Kurva imbal hasil obligasi yang kebalik itu loh yang sering jadi tanda resesi. Terus, datanglah perang dagang AS-Tiongkok. Dia ibaratkan itu kayak nambah kayu bakar ke api perlambatan ekonomi yang udah ada. Virus corona kemudian datang bukan sebagai pemicu awal, tapi sebagai akselerator yang dahsyat banget. Istilahnya dia, kayak mencet tombol nuklir buat ekonomi yang udah melambat. Dia nunjuk contoh Tiongkok yang waktu itu udah lockdown gede-gedean kan, penjualan mobil di sana anjlok 92%. Indeks PMI Manufacture, itu semacam indikator aktivitas pabrik, jatuh ke level terendah sepanjang sejarah. Skalanya itu belum pernah terjadi sebelumnya di ekonomi sebesar Tiongkok. Ditambah lagi karakteristik virusnya sendiri. Penyebaran diam-diam pas inkubasi, tingkat kematian lebih tinggi dari flu biasa, dampak parah ke lansia di negara barat. Semua ini bikin dia yakin, penutupan aktivitas ekonomi skala besar itu nggak bisa dihindari. Wow, tombol nuklir.
Istilahnya serem juga ya. Dan dari situ pandangannya jadi lebih serius lagi ya. Dia nggak cuma ngomongin resesi, tapi kemungkinan depresi ekonomi. Bahkan dia sebut potensi peristiwa ekonomi terburuk dalam hidup kita. Lebih parah dari 2008 katanya. Apa ya dasar argumen sekuat itu? Padahal kan dampak penuh virus belum kerasa di banyak negara waktu wawancara itu. Dasarnya itu kombinasi yang mematikan menurut dia, yaitu perlambatan global yang udah jalan, ditambah proyeksi dampak penutupan ekonomi total, yang dianggap nggak terhindarkan karena sifat virusnya, dan ya menurut dia waktu itu, respons pengujian di negara kayak AS itu lambat. Penutupan perjalanan, pariwisata lumpuh, acara besar batal, bisnis pada tutup. Semua ini dilihatnya sebagai konsekuensi logis aja, dan ini semua nyambung ke sebuah konsep yang dia sebut, doom loop. Lingkaran setan maut. Oke, doom loop istilahnya aja udah bikin merinding ya. Ini ada kaitannya erat sama utang perusahaan yang katanya udah numpuk banget gitu kan ya. Bisa diurai sedikit nggak gimana mekanisme lingkaran setan ini bekerja menurut dia? Benar, fokusnya memang ke tumpukan utang korporasi Amerika. Gini alurnya. Selama bertahun-tahun suku bunga rendah, banyak perusahaan besar AS itu nerbitin obligasi atau utang dalam jumlah masif. Gede banget. Tapi, seringkali uangnya itu nggak dipakai buat investasi pabrik baru atau riset gitu. Malah dipakai buat share buyback, beli lagi saham mereka sendiri dari pasar. Tujuannya apa? Ya buat naikin harga saham secara artifisial. Ini nguntungin pemegang saham, dan terutama manajemennya dong, karena bonus atau opsi saham mereka kan terkait harga saham. Terus, siapa yang beli utang-utang korporasi ini? Nah, pembeli terbesarnya itu dana-dana pensiun, baik swasta maupun punya negara bagian di AS. Kenapa mereka mau beli? Ya, karena di era bunga super rendah, mereka itu putus asa cari yield, cari imbal hasil yang lebih tinggi, biar bisa penuhi janji bayar pensiun di masa depan. Nah, lingkaran setannya mulai muter pas ekonomi masuk resesi parah. Pertama, pendapatan sama arus kas perusahaan kan anjlok tuh. Akibatnya, mereka langsung berhenti melakukan share buyback. Ini artinya apa? Pembeli terbesar saham di pasar, yaitu perusahaan itu sendiri, tiba-tiba hilang. Tepat pas pasar lagi goyang. Oke, jadi satu pilar pembeli di pasar saham hilang gitu ya. Terus? Kedua, resesi itu juga berarti penerimaan pajak negara anjlok. Ini neken anggaran dana pensiun, terutama dana pensiun pegawai negeri di tingkat negara bagian yang sangat bergantung sama pajak. Akibatnya, mereka juga berhenti beli utang korporasi baru. Atau bahkan mungkin kepaksa jual yang udah dipegang. Jadi pembeli terbesar di pasar kredit korporasi juga ikut menghilang. Bentar-bentar. Jadi ada dua pembeli kunci yang hilang barengan ya. Perusahaan sendiri stop beli sahamnya, terus dana pensiun stop beli utangnya. Ini yang bikin efeknya jadi double gitu. Tepat, pas pasar lagi butuh banget penyangga, justru dua penyangga utamanya ambruk barengan. Dan ini diperparah lagi sama satu masalah. Ada tumpukan utang korporasi nilainya triliunan dolar, yang kualitasnya itu cuma satu tingkat di atas jang atau sampah, istilahnya triple B. Waktu wawancara itu nilainya sekitar 4 triliun dolar, gede banget kan? Nah, utang jenis ini rentan banget diturunin peringkatnya jadi jang kalau pendapatan perusahaan anjlok. Masalahnya, pasar obligasi jang itu relatif kecil. Nggak akan sanggup nampung gelombang penjualan segede itu kalau banyak utang triple B di downgrade barengan. Akibatnya bisa fatal. Yield obligasi jang bisa meledak. Artinya harga obligasinya anjlok parah. Dan ini bakal menghantam harga saham perusahaan-perusahaan itu. Dia nyebut nama besar kayak GE atau Ford yang punya banyak utang. Kejatuhan harga saham ini malah bisa memicu penurunan peringkat lebih lanjut. Bener-bener lingkaran setan deh. Dia juga nyinggung fenomena menarik waktu itu. Banyak CEO tiba-tiba pada mundur. Kayak, ya, tikus meninggalkan kapal yang mau tenggelam, atau setidaknya, mending keluar pas masih di puncak gitu kali ya, pikirnya. Gambaran doom loop ini emang kedengeran mengerikan ya. Oke, dengan latar belakang analisis yang cukup suram ini nih, apa dong saran praktis yang dia tawarin buat kita para pendengar? Apa yang bisa dilakuin buat persiapan baik dari sisi investasi maupun pribadi gitu? Nasihat paling fundamental yang dia pegang dari tahun 1991, dan dia ulang terus nih. He who has cash in a recession is king. Siapa yang punya uang tunai pas resesi, dia adalah raja. Punya uang tunai atau aset setara cash yang cukup itu krusial banget. Bukan cuma buat nangkep peluang investasi pas harga lagi jatuh ya, tapi yang lebih penting lagi,
buat bertahan hidup hadapi ketidakpastian, kayak kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan tak terduga, dan lainnya. Ini vital banget, terutama buat Anda yang udah deket usia pensiun. Dia juga agak mengkritik banyak dana pensiun sama investor individu. Katanya terlalu agresif ngejar yield. Jadinya alokasi mereka terlalu gede di saham sama kredit korporasi yang berisiko. Dan terlalu kecil di aset aman kayak obligasi pemerintah kualitas tinggi. Masalahnya, kalau terjadi kejatuhan pasar yang dalam dan lama pulihnya, para pensiunan ini kan nggak punya kemewahan waktu buat nunggu 10 tahun sampai pasar balik lagi. Mereka mungkin kepaksa jual aset pas harga lagi rendah karena panik atau butuh duit. Dan itu yang ngunci kerugian permanen. Oke, cash is king. Masuk akal banget. Lalu gimana dengan portofolio investasinya dia pas wawancara itu? Dia nyebut kombinasi obligasi pemerintah AS, treasury, terus dolar AS, emas, sama bitcoin. Yang menarik nih, kenapa obligasi? Bukannya imbal hasilnya udah rendah banget ya waktu itu? Apa untungnya coba? Nah, ini cara pandangnya menarik nih. Dia nggak lihat obligasi treasury AS itu sebagai sumber yield saat itu. Tapi dia lihatnya sebagai sebuah call option, opsi beli gitulah, terhadap skenario krisis. Maksudnya gini, risikonya itu relatif terbatas. Kecil banget kemungkinan The Fed naikin suku bunga di tengah badai ekonomi kan. Jadi harga obligasi susah buat turun banyak. Tapi potensi untungnya, yaitu kenaikan harga obligasinya, bisa gede banget kalau krisisnya beneran parah. Pas panik memuncak, semua orang bakal lari ke aset paling aman ini. Itu bakal dorong harganya naik gila-gilaan. Dan imbal hasilnya bisa menuju nol atau bahkan negatif. Oh, jadi ruginya terbatas, tapi potensi untungnya bisa besar kalau keadaan benar-benar memburuk ya. Fokusnya bukan ke kupon bunga kecilnya itu, tapi lebih ke potensi kenaikan harganya ya. Persis. Orang nggak ngerti nilai dari sekedar dapetin uang Anda kembali, gitu katanya. Itu seringkali lebih penting daripada ngejar selisih yield beberapa persen, tapi risikonya gede. Dia cerita anekdot soal seorang trader di tahun 2001 yang jadi kaya raya cuma dari satu posisi beli long. Posisinya di kontrak berjangka euro-dolar. Itu instrumen buat bertaruh arah suku bunga dolar di masa depan. Trader itu taruhan suku bunga bakal anjlok dan beneran kejadian setelah serangan 911. Dia langsung pensiun habis itu. Menurut Paul, obligasi itu lebih terikat sama fundamental ekonomi ya, arah suku bunga, inflasi, dibandingin saham yang bisa liar banget karena sentimen jangka pendek. Cara pandang yang beda ya soal obligasi. Oke, lalu gimana dengan emas sama bitcoin di portofolionya? Apa peran masing-masing menurut dia? Emas cenderung naik relatif terhadap mata uang itu. Emas kan penyimpan nilai global yang udah terbukti ribuan tahun. Sementara bitcoin, dia lihat sebagai call option yang beda lagi. Opsi beli atas kemungkinan kegagalan sistem keuangan global saat ini. Jadi kayak ada tingkatannya gitu. Kalau krisisnya cuma buruk lah, level menengah gitu. Di mana sistem masih bertahan tapi bank sentral jor-joran cetak uang, nah emas bakal jadi pilihan utama. Tapi kalau krisisnya jadi sangat buruk, sampai ngerusak fondasi sistem keuangan global dan butuh semacam riset fundamental, nah disitulah Bitcoin berpotensi jadi aset dengan kinerja terbaik. Kenapa? Karena Bitcoin kan operasinya di luar sistem tradisional tuh. Dan bisa jadi bagian dari arsitektur sistem keuangan baru yang mungkin lahir dari krisis. Kegagalan sistem. Itu kedengerannya drastis banget ya. Maksudnya secara praktis gimana tuh sistem rusak? Apa berarti bank pada tutup atau gimana? Maksudnya bisa jadi lebih struktural sih. Mungkin bukan bank tutup serentak ya, tapi lebih ke hilangnya kepercayaan pada mata uang fiat, pada kemampuan bank sentral ngendaliin situasi, atau pada struktur pasar utang yang ada sekarang. Ini nyambung juga sama pengamatannya dia tentang adanya brain drain gede-gedean. Talenta-talenta pinter dari dunia keuangan sama teknologi pada pindah ke industri kripto dan blockchain. Menurut dia, mereka ini lagi giat bangun infrastruktur buat sistem keuangan paralel. Cara baru buat punya aset, transfer nilai, akses layanan keuangan yang nggak tergantung sama sistem lama. Selain komposisi aset tadi, dia juga nyinggung beberapa potensi pergeseran tektonik lainnya di lanskap ekonomi dan keuangan global. Apa aja tuh yang menarik perhatiannya? Iya. Beberapa hal penting yang dia soroti antara lain. Pertama, masalah kelangkaan dolar AS di luar Amerika. Ini kedengarannya aneh ya, kan AS cetak banyak dolar. Tapi karena regulasi dan struktur pasar, dolar itu jadi susah ngalir ke negara atau perusahaan di luar AS yang butuh. Apalagi pas pasar lagi stres. Ini bisa secara paradoks malah bikin nilai dolar AS menguat pas krisis, yang justru makin nyekek peminjam dolar di luar AS.
Kedua, dia lihat potensi tekanan balik lagi di pasar repo. Itu loh, pasar pinjaman antar bank jangka super pendek. Kayak pasar uang internal sistem perbankan lah. Masalah di pasar repo itu sering jadi indikasi awal adanya problem likuiditas yang lebih dalam. Ketiga, dia catat pergerakan banyak bank sentral yang mulai serius jajaki mata uang digital bank sentral. Central Bank Digital Currency atau CBDC. Ini mungkin didorong kesadaran kalau sistem pembayaran dan moneter saat ini punya kelemahan. Dan satu konsep yang bikin dia antusias banget itu tokenisasi. Ini ide buat bisa mecah aset-aset nyata, kayak gedung, properti, karya seni, atau bahkan aliran pendapatan dari bisnis. Dipecah jadi token-token digital kecil yang bisa diperdagangkan dengan gampang di atas teknologi blockchain. Menurut dia, ini bisa merevolusi cara kita investasi. Anda bisa punya sepotong kecil dari banyak hal yang sebelumnya nggak liquid atau cuma bisa diakses investor gede. Wah, menarik banget ya, potensi perubahannya fundamental sekali tuh. Nah, setelah kita menyelami analisis PAL soal siklus pasar, terus potensi depresi via doom loop tadi, strategi investasi, sampai visinya soal masa depan keuangan, apa kira-kira pertanyaan besar atau pemikiran penutup yang bisa kita bawa pulang nih untuk direnungkan? Ada satu poin penutupnya yang lumayan provokatif sih. Dan mungkin relevan banget buat kita semua. Terutama terkait perencanaan jangka panjang. Dia berpendapat gini, model janji pensiun tradisional. Misalnya, Anda kerja sekian tahun, terus dijamin dapat sekian persen dari gaji terakhir seumur hidup dari dana pensiun perusahaan atau negara. Nah, model kayak gitu kemungkinan besar nggak akan bisa dipenuhi buat banyak orang di masa depan. Sistemnya mungkin nggak akan sanggup nanggung beban itu. Apalagi kalau terjadi guncangan ekonomi besar atau perubahan sistemik kayak yang dia perkirakan. Jadi, mengingat potensi disrupsi ini, terus munculnya sistem keuangan alternatif dan argumen kuat bahwa uang tunai adalah raja di tengah ketidakpastian. Mungkin pertanyaan reflektif yang paling penting buat Anda adalah, gimana sebaiknya Anda mulai mikirin ulang soal keamanan finansial jangka panjang Anda? Di luar asumsi-asumsi lama tentang jalur karir yang lurus aja dan jaminan pensiun gitu. Dan mungkin lebih dalam lagi nih, apa sih sebenarnya arti uang tunai adalah raja di masa depan? Ketika definisi dan bentuk uang tunai itu sendiri mungkin lagi berubah secara fundamental di depan mata kita. Dengan hadirnya aset digital dan potensi mata uang digital bank sentral tadi, ini pertanyaan besar yang layak kita pikirkan bareng-bareng sih. Bener-bener sebuah pembahasan yang padat dan menggugah pemikiran ya. Jelas banget, buat navigasi lanskap ekonomi yang kompleks ini, kita butuh pemahaman mendalam tentang sejarah, psikologi pasar, dan juga potensi perubahan teknologi yang radikal. Semoga pembedahan kita terhadap perspektif Raoul Pal dari sumber wawancara ini memberi Anda wawasan baru dan bahan renungan penting lah buat perjalanan finansial Anda ke depan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.